Sementara itu, Pengadilan Negeri Jakarta Utara tampak sepi dari pengamanan. Sidang kasus Ahok yang rencananya akan digelar di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Utara terpaksa harus dipindah ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Alasan pemindahan ini dikarenakan Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Utara masih dalam taraf renovasi. Proses renovasi gedung dapat memakan waktu hingga beberapa minggu, dan akibat renovasi ini maka seluruh agenda persidangan dipindahkan ke lokasi lain, termasuk jadwal persidangan kasus Ahok yang seharusnya digelar pada pekan depan. Setelah ditangkap dan dinyatakan sebagai tersangka penghinaan Presiden, calon Wakil Bupati Bekasi Ahmad Dhani terancam gugur dalam Pilkada Bekasi. Kasus hukum yang menimpa Dhani Ahmad Prasetyo atau Ahmad Dhani berdampak pada pencalonannya sebagai Wakil Bupati Bekasi bersama pasangannya Sadudin di Pilkada Kabupaten Bekasi 2017. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Bekasi menyatakan berdasarkan peraturan KPU RI nomor 9 tahun 2016, pasangan calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan apabila pasangan calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan sebelum pemungutan suara. Meski demikian, hingga kini KPU Kabupaten Bekasi belum mendapatkan laporan secara resmi terkait kasus yang menimpa Ahmad Dhani. Ingin memecah belah NKRI. Di sela agenda kuliah umum yang diselenggarakan Universitas Padjadjaran Bandung, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio membenarkan adanya dugaan aksi makar yang akan terjadi pada aksi 2 Desember mendatang. Dugaan ini sejalan dengan adanya informasi tidak benar yang beredar di dunia maya sebagai alat untuk mengadu domba dan untuk menghancurkan NKRI. Aksi 2 Desember mendatang dikhawatirkan disusupi pihak asing yang ingin memperkeruh harmonisasi negara Indonesia. Bahwa tangan-tangan luar itu ikut bermain. Tadi malam saya mendapat WA bahwa Habib Rizik dianiaya oleh Kostrad. Langsung intelijen saya sudah bekerja mencari, dan ternyata hoax tersebut asalnya dari Australia dan Amerika. Sebagai warga negara Indonesia, ya, Indonesia adalah milikku, ya, Indonesia juga milikmu. Tapi Indonesia adalah milik kita bersama. Maka aturan bersama yang kita patuhi. Pemirsa, demikianlah special report lembar. Ya, diantaranya pada acara salah satu partai pendukungnya, kemudian pada saat wawancara di Balai Kota, dan beberapa tempat lain. Apakah alat bukti itu bisa memenjarakan Ahok? Oh, sangat. Bahkan kami minta Ahok ini segera ditahan. Sekali lagi segera ditahan. Tolong catat baik-baik, sepanjang sejarah penegakan hukum di Indonesia tidak ada satupun tersangka dalam kaitannya dengan pasal 156A KUHP yang tidak ditahan. Tidak ada, semua ditahan. Mulai dari dulu ada kasus Pak Permadi SH, kemudian Ariswendo Atmowiloto, Lia Aminuddin, Ahmad Musadek, kemudian Yusman Roy, semua terkait daripada pasal 156A KUHP, dan semua ditahan. Jadi kalau saat ini Ahok tidak ditahan, ini menjadi presiden buruk bagi penegakan hukum di negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kami tetap pada prinsip pertama, harus ditahan. Sekali lagi, harus ditahan. Ya, jadi saya betul ada panggilan dari Polda Metro Jaya terkait pasal 207 KUHP, yaitu pasal terkait penghinaan kepada penguasa. Siapa terlapornya di dalam surat tidak disebutkan. Nah, karena itu kita masih diskusikan dengan tim advokat bagaimana cara kita menyikapi daripada surat panggilan tadi. Karena sebuah surat panggilan harus jelas. Saya ini mau dijadikan saksi, terlapornya siapa. Nah, karena itu kita minta supaya Polda Metro Jaya itu bersikap profesional. Nah, jadi silakan kirimkan surat panggilan kepada saya akan datang selama 24 jam, asal surat itu jelas siapa terlapornya.
Jadi jangan mengirimkan surat, terlapornya nggak jelas. Untuk terlapor titik-titik. Nah, karena itu masih kita diskusikan dengan tim advokat kami, dan besok kita lihat keputusannya. Tanggal 2 Desember adalah unjuk rasa yang dilindungi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Siapapun orangnya di negara Republik Indonesia tidak boleh melarang suatu unjuk rasa yang dijamin oleh undang-undang. Presiden sekalipun. Bahkan dalam pasal 18 ayat 1 dan ayat 2 dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 ditegaskan, barang siapa menghalangi atau menghadang yaitu dengan kekerasan suatu unjuk rasa yang dilindungi oleh undang-undang, dipidana 1 tahun penjara. Jadi kalau presiden atau Kapolri atau siapapun mencoba untuk menghalangi unjuk rasa damai yang sudah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tersebut, maka beliau-beliau bisa dipidana 1 tahun penjara. Dan sekali lagi, 212 aksi 212 adalah aksi unjuk rasa yang dilindungi dan dijamin oleh undang-undang. Tujuannya tetap sama. Aksi bela Islam pertama tujuannya tahan Ahok. Aksi bela Islam 2 tujuannya tahan Ahok. Aksi bela Islam 3 tujuannya tahan Ahok. Kenapa? Karena Ahok menistakan agama. Jadi tujuannya, jadi aksi 212 konstitusional dengan tujuan penegakan hukum, sehingga kami minta semua pihak, seluruh pihak, dari mulai Bapak Presiden dan seluruh jajarannya untuk menghargai konstitusi. Terima kasih. Menimbulkan permusuhan terhadap perorangan maupun kelompok yang berdasarkan sara. Dari hasil pemeriksaan tersangka dari tadi malam kita ketahui bahwasanya sejak pukul 20.00 WIB penyidik sudah melakukan penangkapan, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan tersangka. Kemudian di samping itu penyidik juga telah melakukan langkah-langkah upaya paksa berupa melakukan penyitaan, antara lain yang pertama HP Asus Zenfone 2 warna hitam tahun 2008. Kemudian yang kedua email buni_yani@yahoo.com dibuat pada tahun 1998. Kemudian akun Facebook Buniyani yang dibuat pada Oktober 2008. Dan yang terakhir adalah screenshot screen capture dari Facebook yang tadi malam kita tunjukkan kepada rekan-rekan. Tadi malam pemeriksaan sampai pukul 00.30. Kemudian kita berikan kesempatan tersangka istirahat dengan pengacaranya. Kemudian kita rencanakan tadi pagi 08.00 kita lanjutkan pemeriksaan karena tadi malam belum selesai. Namun demikian karena ada kendala sehingga molor sampai pukul 10.00 WIB baru kita bisa mulai. Barusan pada pukul 16.00 WIB untuk pemeriksaan tersangka telah selesai, dan untuk proses selanjutnya yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan dengan alasan yang pertama terkait dengan alasan objektifnya yang bersangkutan selama pemeriksaan kooperatif, kemudian yang bersangkutan juga menjawab semua pertanyaan dari
penyidik. Kemudian alasan subjektifnya, yang pertama yang bersangkutan terkait dengan tidak melarikan diri, kita juga sudah melakukan upaya pencegahan untuk bepergian ke luar negeri, dan dalam waktu dekat kita akan segera kirimkan permohonannya kepada Kejaksaan Agung RI selama 60 hari ke depan. Kemudian yang kedua terkait dengan tidak menghilangkan barang bukti, tentunya barang bukti sudah kita sita semuanya dalam penguasaan penyidik. Dan yang terakhir, tidak diulanginya perbuatan, tentunya sama-sama kita harapkan yang bersangkutan kita berikan kepercayaan jangan sampai hal tersebut terulang di kemudian hari. Dengan alasan-alasan tersebutlah penyidik berkeyakinan yang bersangkutan tidak diperlukan penahanan. Demikian. Ada yang ditanyakan rekan-rekan? Ya. Pada saat pemeriksaan kemarin dilakukan penyelidikan. Ya. Tapi kenapa pengacara menyebutkan bahwa penyelidikan belum selesai tapi ditetapkan tersangka? Kan seharusnya polisi melakukan gelar perkara dahulu. Yang lebih tahu adalah penyidik, bukan pengacara. Penyidik sudah punya timeline kapan itu LP masuk, kemudian kita melakukan klarifikasi, kemudian menerbitkan surat perintah penyelidikan. Timelinenya mungkin rekan-rekan perlu tahu. Belum. Dan pemirsa Special Report akan kembali usai. Pemirsa, Buniyani hari ini diperiksa oleh Polda Metro Jaya. Kabar yang beredar, pengupload video penistaan agama oleh Ahok ini akan dijadikan tersangka sebagai penyebar. Segera kita simak situasi terkini dari Polda Metro Jaya. Malam hari ini kita akan melaksanakan rilis terkait dengan perkembangan penyidikan kasus LP nomor 4873 Romawi 10 2016 PMJ di Reskrimsus pada tanggal 7 Oktober 2016. Kita ketahui bersama bahwasannya LP tersebut pelapornya adalah Andi Windo Wahidin SHMH. Kasusnya tentang pencemaran nama baik dan penghasutan atau sara. Adapun untuk identitas terlapor, yaitu nama BY, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Lombok Timur 16 Mei 1969, pekerjaan dosen agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Kalibaru, Permai, Blok B2, nomor 15 RT 002007, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong, Depok, Jawa Barat. Hasil dari proses penyidikan selama ini yang telah dilakukan oleh Subdit Cybercrime Polda Metro Jaya sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, kemudian saksi ahli. Sampai dengan hari ini kita telah melakukan pemanggilan terhadap terlapor. Tadi pagi sekitar jam berapa tadi Pak Roberto? Jam 11 ya. Ya, kita panggil jam 10, jam 11 hadir sebagai saksi. Dan tadi sampai dengan pukul sekitar 19.30 ya. Selesai dilakukan pemeriksaan sebagai saksi. Namun demikian dengan hasil pemeriksaan, hasil konstruksi hukum, pengumpulan alat-alat bukti dari penyidik,
pada kesempatan malam hari ini sekitar pukul 20.00 dengan bukti permulaan yang cukup, yang bersangkutan saudara BY kita naikkan statusnya menjadi tersangka. Bahwasanya yang bersangkutan dari tuduhan persangkaan oleh pelapor terkait dengan pencemaran nama baik dan penghasutan SARA yang dapat kita penuhi terkait dengan unsur-unsur perbuatan pidananya, yaitu terkait dengan adanya penghasutan yang berbau SARA. Tentunya yang bersangkutan dipersangkakan melanggar pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Kemudian tentunya kita junturkan pasal. Anda menyaksikan News Update bersama saya Ani Rahmi. Polda Metro Jaya menetapkan 1 tersangka penghadangan kampanye calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta. Polda menargetkan 2 minggu untuk melimpahkan kasus ini ke kejaksaan. Dari 8 orang yang dilaporkan terkait penghadangan kampanye calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta, 4 orang baru diperiksa oleh Polda Metro Jaya. Pelaporan ini berdasarkan verifikasi dari Badan Pengawas Pemilu, sehingga kasus ini telah dinaikkan menjadi penyidikan. 1 orang berinisial NS telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus tersebut. Namun pihak kepolisian belum merilis identitas tersangka penghadangan tersebut. Ada 8 orang yang kita lakukan pemanggilan sebagai saksi dulu. Tentunya nanti ini berproses, penyelidikan kita lakukan. Tentunya nanti kalau memang fakta-fakta hukumnya memang cukup bukti, ya tentunya akan kita tingkatkan menjadi ke proses penyidikan. Ini kan masih berproses. Tentunya kita beri kesempatan kepada penyidik untuk melakukan langkah-langkah. Ketua Tim Pemenangan Ahok Jarot, Prasetyo Edi Marsudi menyebut aksi penghadangan yang ditujukan pada Ahok Jarot adalah penistaan pesta demokrasi. Prasetyo menyayangkan aksi penghadangan yang terjadi berulang kali terhadap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI nomor urut 2 itu. Aksi penghadangan kampanye terhadap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI bernomor urut 2 di beberapa daerah seperti di Sawah Besar, Kebonjeruk, Sawangan, Ciracas, Pondokopi, Karanganyar, dan Cipinang disesalkan Prasetyo. Prasetyo menduga aksi penolakan di beberapa lokasi itu sudah direkayasa. Namun Prasetyo mengimbau seluruh masyarakat termasuk pendukung Ahok Jarot untuk tak terprovokasi dengan situasi seperti itu, sehingga jalannya kampanye dan pelaksanaan Pilkada 2017 dapat berjalan damai. Ya, kita kan harus tidak tegas, bos. Hukum harus di depan, ya. Kan kita punya hak yang sama. Kalau Bapak sendiri melihat itu emang ada yang ini terus politik nggak Pak yang? Ya, kalau saya melihat seperti itu. Terorganisir gitu ya Pak ya? Kelihatannya seperti itu. Ya. Ada tokoh politik juga Pak tahu Pak? Ada tokoh politik di balik itu Pak? Ya ntar kita lihat. Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarot Saiful Hidayat menjabarkan kronologi aksi penghadangan yang dialaminya saat kampanye pada 9 November lalu. Jarot menyebut ada pihak yang memberi komando dan orang itulah yang berdialog dengannya secara langsung. Jarot menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus tindak pidana pemilu di Polda Metro Jaya selama 2,5 jam. Jarot mengaku menjawab 17 pertanyaan penyidik untuk mengusut kasus penghadangan saat berkampanye di Kembangan Utara, Jakarta Barat. Tadi sudah saya berikan keterangan waktu di BAP, ada 17 pertanyaan yang menyangkut kronologi penghadangan yang menghalang-halangi kampanye di Kembangan Utara, termasuk juga ditunjukkan seseorang yang mengaku sebagai komandannya.
waktu saya ajak dialog begitu ya, itu ditunjukkan apakah betul ini orangnya, saya sampaikan betul. Ya, ketika saya bilang mana komandannya keluar seseorang itu, ya. Dan saya sudah jelaskan kronologis dialog saya dengan komandannya itu, ya. Biar nanti diproses oleh penyidik. Pemirsa, meski Gubernur Petahana Basuki Cahayapurnama atau Ahok berhalangan hadir karena harus memenuhi panggilan di Mabes Polri, kegiatan kampanye rakyat di Rumah Lembang Menteng, Jakarta Pusat tetap berlangsung normal. Dan pemirsa, untuk informasi selengkapnya kita telah bergabung dengan reporter Friendly Sagala serta juru kamera Yanwar Ramansyah langsung dari Menteng, Jakarta Pusat. Friendly, bagaimana aktivitas di Rumah Lembang saat ini? Ya, Eliza, meskipun calon gubernur petahana Basuki Cahayapurnama tidak dapat hadir karena berhalangan karena harus mengikuti pemeriksaan di Mabes Polri, memang kegiatan kampanye rakyat di Rumah Lembang Menteng, Jakarta Pusat ini masih berjalan seperti biasanya, yaitu memang kami melihat di sini Jarod Saiful Hidayat yang bertugas hari ini menyapa warga yang telah menunggu sejak pagi. Jarod yang didampingi oleh istrinya tadi memang langsung disapa dengan antusias oleh masyarakat di sini yang telah menunggu sejak pagi, dan memang meskipun memang masyarakat yang hadir di sini tidak sebanyak ketika Ahok kemarin menyapa warga di sini, namun tetap disambut dengan antusias. Kegiatan kampanye rakyat yang terjadi hari ini memang secara keseluruhan sama dengan beberapa waktu yang lalu saat Ahok hadir di sini, di mana masyarakat dapat mengaspirasikan apa yang mereka inginkan dan juga menyampaikan dukungannya. Namun yang berbeda adalah tadi hari ini kampanye rakyat diawali dengan doa bersama yang dipimpin oleh Ustadz, yaitu untuk memberikan kelancaran agar nanti pasangan Basuki Cahayapurnama dan juga Jarod ini dapat menghadapi berbagai rintangan agar dapat kembali terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Dan selain itu berbagai permasalahan seperti masalah kesehatan, penataan parkir, dan juga pengentasan kemiskinan menjadi beberapa hal yang dibahas di sini dan disampaikan oleh warga kepada Jarod Saiful Hidayat. Yaitu untuk masalah pengentasan kemiskinan sendiri, Jarod mengatakan cara yang akan dilakukannya bersama Ahok nanti ketika kembali terpilih, yaitu dengan rutin menggelar operasi pasar. Nanti di operasi pasar tersebut masyarakat dapat, khususnya masyarakat DKI Jakarta, ini dapat membeli seluruh barang dagangan ataupun bahan pokok mereka dengan harga yang lebih murah. Dan Jarod tadi mengatakan pada Desember 2016 ini, Pemprov DKI Jakarta akan mengaktifkan pusat perkulakan di berbagai pasar yang ada di Jakarta ini, agar nantinya masyarakat yang hendak ataupun membeli kebutuhan pokok dapat membeli barang tersebut dengan harga yang lebih murah. Dan tidak sedikit pula tadi warga di sini yang kami lihat berterima kasih kepada Jarod dan juga Ahok karena berkat kepemimpinan mereka berdua, intensitas banjir di Jakarta ini semakin berkurang, dan meminta agar Ahok dan Jarod tetap maju dalam Pilgub DKI mendatang dan dapat terpilih dalam satu putaran. Jarod pun mengamini hal itu dan kembali mengajak seluruh pendukung untuk lebih solid lagi dan memberikan suaranya pada tanggal 15 Februari 2017 agar hal itu dapat terjadi. Dan tadi Jarod juga mengatakan dan menyinggung masalah Ahok, di mana saat berdialog dengan warga, Jarod pun meminta dan agar masyarakat dan juga warga DKI Jakarta mendukung Ahok karena Jarod meyakini bahwa Ahok tidak bersalah dalam kasus dugaan penistaan agama tersebut, dan Jarod menegaskan meskipun Ahok kini telah ditetapkan sebagai tersangka, namun Jarod tetap akan maju bersama Ahok untuk beradu argumen dan juga berkontestasi dalam Pilkada 2017. Eliza. Ya, Friendly, lalu bagaimana tanggapan dari Jarod mengenai dugaan pemblokiran kampanye pasangan Cagup dan Cawagup DKI nomor urut 2 ini? Ya, Eliza, di sela kampanye rakyat yang ada di Rumah Lembang Menteng, Jakarta Pusat ini, memang tadi Jarod sempat menyinggung masalah dugaan pidana pemblokiran kampanye, di mana kita ketahui baik Ahok maupun Jarod sempat mengalami penolakan di berbagai daerah saat melakukan belusukannya. Dan dalam hal ini Jarod mengatakan bahwa aksi penolakan tersebut sudah termasuk pelanggaran dan pidana pemilu ataupun pilkada sehingga harus diproses hukum. Di depan warga tadi Jarod mengatakan bahwa
saat ini Ahok telah menjalani proses hukum dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Untuk itu dia meminta kepada seluruh warga DKI Jakarta untuk lebih bersabar dan memberikan ataupun menyerahkan seluruh kasus tersebut ke aparat penegak hukum sehingga jangan lagi ada penghalangan ataupun pemblokiran kembali. Jarod pun menyerahkan seluruh kasus ini kepada kepolisian dan meyakini bahwa polisi nanti akan dapat melakukan ataupun membongkar siapa aktor di balik aksi penolakan di berbagai daerah saat Ahok dan Jarod melakukan belusukan. Dan berikut adalah pernyataan dari Jarod Saiful Hidayat dalam kampanye rakyat hari ini. Loh, kenapa memang karena itu penistaan agama? Dia dilarang masuk di sini, termasuk bapak karena satu grup ini itu mati. Saya jelasin lagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, patinku Gusti Allah yang sabar gitu. Ini sama orang-orang yang masih belum tahu aturan ini harus sabar gitu ya. Saya jelaskan pada dia, baiklah, ini orang ini sekarang jadi TSK karena dia menghalang-halangi. Ini sudah pelanggaran, ini masuk pidana pemilu, pidana pilkada, ya. Sekarang diproses, kemarin saya dipanggil oleh Pak Reskrim sebagai saksi. Saya jelaskan semuanya di situ. Tapi begini, saya tidak ingin berhenti di sini. Ini kan cuma bidaknya saja, pionnya saja, ya nggak? Pion-pionnya saja. Pasti kan ada yang menggerakkan. Perwiranya ada, kudanya ada, ya nggak? Kayak main catur gitu ya.